Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 mata kuliah ekonomi regional akan sedikit menjelaskan materi tentang model rasio pertumbuhan atau MRP. Di kelompok 1 ini kita berdiri dari 5 anggota. Yang pertama Dwi Widyaningrum, yang kedua Kiki Eka Novianti, dan yang ketiga saya sendiri Hoirul Anam, dan yang keempat Aziza Dwi Ulfa, dan yang kelima Nisfil Layali. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi. Model rasio pertumbuhan atau sebenarnya singkat MRP merupakan alat analisis alternatif yang dapat digunakan dalam perencanaan wilayah dan kota, yang diperoleh dengan memodifikasi model analisis shift and set. Oleh karena itu, sangat dianjurkan menggunakan lebih dari satu alat analisis dalam rangka melihat deskripsi kegiatan ekonomi yang potensial dalam suatu wilayah dan kota. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami untuk mengenai model rasio pertumbuhan. Mungkin dari saya atau teman-teman saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Syukron ala ihtimamikum. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang RPS. RPS sendiri yaitu membandingkan pertumbuhan kegiatan dalam tingkat wilayah, kecamatan, dengan pertumbuhan kegiatan yang bersangkutan pada tingkat wilayah kabupaten. Apabila nilai RPR atau RPS lebih dari 1, yaitu positif. Artinya, menunjukkan bahwa pertumbuhan suatu sektor tertentu dalam wilayah referensi lebih tinggi dari pertumbuhan PDRB total wilayah referensinya. Sedangkan apabila nilai RPR atau RPS kurang dari 1, yaitu negatif, artinya menunjukkan bahwa pertumbuhan suatu sektor tertentu dalam wilayah referensi lebih kecil dari pertumbuhan PDRB total wilayah referensinya. Selanjutnya dari analisis MPR akan diperoleh nilai real dan nilai nominal. Kemudian kombinasi dari kedua perbandingan tersebut akan diperoleh deskripsi kegiatan ekonomi yang potensial pada tingkat wilayah kecamatan yang terdiri dari 4 bagian klasifikasi, yaitu 1. Klasifikasi yang pertama yaitu nilai plus, dan nilai plus berarti kegiatan tersebut pada tingkat kabupaten mempunyai pertumbuhan yang menonjol, dan demikian pula pada tingkat wilayah kecamatan. Kegiatan ini selanjutnya disebut sebagai dominan pertumbuhan. Yang kedua, klasifikasi 2, yaitu nilai plus dan nilai min. Berarti kegiatan tersebut pada tingkat kabupaten mempunyai pertumbuhan yang menonjol, namun pada tingkat wilayah kecamatan belum menonjol. Dalam analisis lebih rinci di mana pada tingkat wilayah kecamatan mempunyai pertumbuhan yang menonjol, tetapi pada tingkat kecamatan yang menonjol. Yang ketiga, klasifikasi 3, yaitu nilai min dan nilai plus. Berarti kegiatan tersebut pada tingkat kabupaten pertumbuhannya tidak menonjol. Akan tetapi pada tingkat wilayah kecamatan pertumbuhan kegiatan tersebut menonjol. Dari sudut wilayah kecamatan, kegiatan ini diharapkan akan berpotensi perannya dalam memberikan kontribusi pertumbuhan kabupaten. Oleh karena itu, kegiatan ini merupakan kegiatan potensial yang dapat dikembangkan di wilayah kecamatan. Yang keempat, yaitu klasifikasi 4, yang berarti
nilai min dan min. Berarti dalam kegiatan tersebut, baik pada kegiatan kabupaten dan pada tingkat wilayah kecamatan mempunyai pertumbuhan daerah. Oke, perkenalkan saya Dewi Daningrum. Di sini saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu mengenai analisis model rasio pertumbuhan atau MPR. Di mana MPR ini terdiri dari dua rasio. Yang pertama yaitu ada rasio pertumbuhan wilayah referensi atau RPR kecil. Di sini ada PIJ kecil sama dengan dalam kurung buka delta EIR per delta IR dalam kurung T dikurangi delta ER per ER T kecil kurung tutup dikali EIJ T kecil dalam kurung. Nah, dari rumus pertama itu dijabarkan dan diperoleh rumus terakhir yaitu RPR kecil sama dengan delta IR per EIR T kecil dalam kurung dibagi delta ER per ER dalam kurung T kecil. Nah, di sini delta IR merupakan pertumbuhan PDRB sektor I di wilayah referensi. Sementara delta ER merupakan pertumbuhan PDRB di wilayah referensi, dan juga ada EIR dalam kurung T kecil sama dengan PDRB sektor I di wilayah referensi, dan ER dalam kurung T kecil sama dengan PDRB di wilayah referensi. Di mana RPR kecil ini merupakan perbandingan antara laju pertumbuhan kegiatan I wilayah referensi dengan laju pertumbuhan total kegiatan atau PDRB di wilayah referensi. Nah, dari rumus rasio pertumbuhan wilayah referensi ada juga yang kedua yaitu rasio pertumbuhan wilayah studi atau RPS kecil. Di sini ada D besar IJ sama dengan delta EIJ dikurangi delta EIR EIJ kecil dalam kurung T per EIR dalam kurung T. Nah, dijabarkan lagi diperoleh rumus yang terakhir yaitu rasio pertumbuhan wilayah studi atau RPS kecil sama dengan delta EIJ per EIJ dalam kurung T kecil dibagi delta EIJ per EJ dalam kurung T kecil, di mana delta EIJ merupakan perubahan PDRB sektor I di wilayah studi, sementara delta EJ merupakan perubahan PDRB di wilayah studi, dan EIJ merupakan PDRB sektor I di wilayah studi, dan EJ merupakan PDRB di wilayah studi, di mana rasio pertumbuhan studi atau RPS ini membandingkan pertumbuhan masing-masing sektor dalam konteks kabupaten atau kota dengan pertumbuhan sektor provinsi. Yang membedakan RPS dan RPR atau dengan RPS yaitu di mana RPR merupakan wilayah referensi sementara RPS merupakan wilayah studi. Oke, itu tadi dua rasio yang digunakan dalam analisis model rasio pertumbuhan. Nah, selanjutnya yaitu ada studi kasus yang akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan studi kasus model rasio pertumbuhan MRP di wilayah Bangka Belitung. Di wilayah tersebut menekankan pada kriteria pertumbuhan yang baik secara eksternal atau provinsi maupun internal di wilayah ataupun di wilayah studi. Dalam pendekatan analisis MRP, model rasio pertumbuhan dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama rasio pertumbuhan wilayah referensi atau RPR, dan yang kedua yaitu rasio pertumbuhan wilayah studi atau RPS. RPR membandingkan pertumbuhan masing-masing kegiatan dalam konteks Provinsi Sumatera Selatan dengan PDRB Provinsi Sumatera Selatan dalam ruang lingkup provinsi. Analisis tersebut membandingkan pertumbuhan masing-masing kegiatan dalam konteks wilayah Bangka Belitung dengan PDRB wilayah Bangka Belitung dalam ruang lingkup regional. Jika nilai RPR lebih besar dari 1, maka RPR dikatakan positif, dan jika RPR lebih kecil daripada 1 dikatakan negatif.
RPR positif menunjukkan bahwa pertumbuhan suatu kegiatan tertentu dalam tingkat provinsi atau wilayah Bangka Belitung lebih tinggi dari pertumbuhan PDRB provinsi atau PDB wilayah Bangka Belitung. Demikian sebaliknya. Jika RPR negatif, sedangkan RPS membandingkan pertumbuhan kegiatan dalam tingkat wilayah Bangka Belitung, maka pertumbuhan kegiatan yang bersangkutan pada tingkat provinsi atau wilayah Bangka Belitung lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan kegiatan tersebut pada tingkat provinsi ataupun wilayah. Dari analisis model rasio pertumbuhan akan diperoleh nilai real dan nilai nominal, kemudian kombinasi dari kedua perbandingan tersebut akan diperoleh deskripsi kegiatan ekonomi yang potensial pada tingkat wilayah Bangka Belitung yang terdiri dari 4 klasifikasi, yaitu yang klasifikasi pertama yaitu nilai positif dan nilai positif, berarti kegiatan tersebut pada tingkat provinsi mengalami pertumbuhan yang meningkat, demikian pula pada tingkat wilayah Bangka Belitung. Selanjutnya pada klasifikasi kedua yaitu nilai positif dan nilai negatif, berarti kegiatan tersebut pada tingkat provinsi mengalami pertumbuhan yang meningkat, namun pada tingkat wilayah Bangka Belitung mengalami pertumbuhan yang menurun. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi ketiga yaitu nilai negatif dan nilai positif, berarti kegiatan tersebut pada tingkat provinsi atau wilayah Bangka Belitung pertumbuhannya tidak meningkat ataupun menurun, akan tetapi pada tingkat wilayah Bangka Belitung pertumbuhannya mengalami peningkatan. Dari sudut wilayah kegiatan Bangka Belitung, kegiatan ini diharapkan akan potensial peranannya dalam memberikan kontribusi pertumbuhan provinsi atau wilayah Bangka Belitung. Oleh karena itu, kegiatan ini merupakan kegiatan yang potensial yang dapat dikembangkan di wilayah Bangka Belitung. Yang terakhir yaitu klasifikasi keempat, yaitu nilainya negatif dan nilai negatif, berarti kegiatan tersebut baik pada tingkat provinsi dan baik pada tingkat wilayah Bangka Belitung yang mengalami pertumbuhan yang rendah ataupun mengalami pertumbuhan yang menurun. Selanjutnya dari tabel tersebut dalam konteks Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan bahwa kegiatan industri pengolahan dan kegiatan listrik, gas, dan air minum merupakan kegiatan yang dominan pertumbuhannya, sedangkan kegiatan yang potensial untuk dikembangkan di wilayah Bangka Belitung adalah kegiatan pertambangan dan jasa. Apa sih yang dimaksud dengan model rasio pertumbuhan atau yang disebut dengan RMP? Ialah membandingkan pertumbuhan suatu kegiatan baik dalam skala yang lebih luas maupun dalam skala yang lebih kecil. Rasio pertumbuhan wilayah dibagi menjadi dua. Yang pertama, rasio pertumbuhan wilayah studi, dan yang kedua, rasio pertumbuhan wilayah referensi. Kemudian, kedua rasio tersebut di-overlay dengan analisis location quotient untuk mendapatkan deskripsi kegiatan ekonomi potensial di suatu wilayah. Aplikasi dari model rasio pertumbuhan digunakan untuk menganalisis kegiatan ekonomi potensial yang ditekankan pada analisis struktur ekonomi sebagai pertimbangan dalam menentukan potensi ekonomi wilayah.